Autisme itu bukan penyakit ya. Oh, Dia oke. juga bukan kutukan ya. Hmm. Dia itu adalah sebuah neurodiversitas. Kita bisa mendukung tumbuh kembang anak autisme di rumah ya dengan cara yang tidak mahal. Tidak harus yang canggih-canggih, tidak harus yang mahal, kita bisa dukung. Yang paling mudah caranya adalah dengan matikan TV saat makan. Kita tidak bisa bantu, setidaknya kita hindar aja. Kita menghindari, tidak menatap, dan tidak juga menyalahkan. Dengan seperti itu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih ramah ya terhadap semua anak, termasuk anak dengan autisme. Halo Sobat Sehat RSCM, senang sekali kita bisa berbagi di podcast RSCM, tempat kita membahas masalah kesehatan dan solusinya bersama saya Dr. Mahrunisa. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan mungkin sangat dekat dengan keluarga kita, yaitu bagaimana peran keluarga dalam tumbuh kembang anak autis. Nah, bersama kita hari ini telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yang akan memberikan kita pemahaman, penjelasan lebih jelas lagi bagaimana dukungan keluarga dapat membantu anak autis berkembang lebih optimal, yaitu Dr. Angga Wirahmadi, spesialis anak konsultan. Halo Dr. Angga. Halo Dr. Mahrun. Gimana kabarnya Dok hari ini Dok? Baik kabarnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Dok telah hadir di podcast RSCM hari ini. Ya, saya juga senang sekali ya bisa hadir di sini. Oke Dok, mungkin tadi kan kita lihat temanya ya Dok, bagaimana peran keluarga dalam tumbuh kembang anak autis ya Dok ya. Nah, mungkin pertama kita harus kenal dulu nih Dok, autis lebih dekat lagi gitu ya Dok ya. Nah, sebenarnya autis itu apa sih Dok? Mungkin yang kita kenal ada autis, ada ASD, gangguan spektrum autism. Nah, mungkin apa sih Dok autisme itu gitu Dok? Ya, baik. Pertama-tama autisme itu bukan penyakit ya. Oh, oke. Dia juga bukan kutukan ya. Dia itu adalah sebuah neurodiversity. Artinya gangguan neurodevelopmental yang menyebabkan seorang anak menjadi unik. Uniknya itu adalah di 3 aspek. Yang pertama, aspek komunikasi dua arahnya. Jadi dia berkomunikasi dua arah dengan cara yang berbeda. Yang kedua adalah aspek interaksinya. Dia berinteraksi dengan berbeda. Dan yang ketiga, anak dengan autisme ini memiliki perilaku yang berulang atau repetitif. Itu uniknya. Dan kenapa dibilang ini merupakan sebuah spektrum ya. Jadi artinya sangat luas ya cakupannya. Ada yang bisa ngomong dengan baik, tapi ada juga yang tidak bisa bicara sama sekali. Jadi unik dan berbeda-beda untuk tiap anak. Oke. Mungkin keywordnya unik tadi ya Dok ya, dengan masalah komunikasi dan juga ada beberapa masalah gerakan ya tadi ya Dok ya. Nah, sebetulnya autisme ini bisa kita kenali nggak Dok sejak dini gitu? Mungkin tanda-tanda apa nih Dok di awal yang orang tua tuh perlu lebih perhatian lagi nih, kok ada tanda-tanda ini ya gitu Dok? Ya, baik. Bisa sekali kita deteksi sejak dini dan justru ini sangat penting untuk kita ketahui sedini mungkin. Biasanya kita mulai bisa mendeteksi atau mengenali sejak usia 12 bulan. Oke, 12 bulan. Ditandai dengan kalau anaknya dipanggil itu biasanya dia kurang respon. Oke. Dan kontak matanya saat kita ajak bicara dia tidak menatap mata kita. Dan yang terakhir, jika anak menginginkan sesuatu ya dia tidak menunjuk. Jika Sobat RSCM menemukan hal tersebut pada anak-anak Anda yang berusia 12 bulan, segera datang ke dokter terdekat ya untuk kita lakukan penegakan diagnosis. Oke, ya. Nah, jadi untuk Sobat RSCM, jadi kalau misalkan kita lihat tadi di 12 bulan itu anak kurang respon gitu ya dan tidak mau menunjuk,
mungkin harus segera diperhatikan dan dibawa ke dokter. Mungkin begitu ya, Dok ya? Ya, Oke. Nah, kadang gini, Dok, mungkin kita juga banyak menemui di poli nih. Orang tua tuh kadang seperti disambar petir gitu ya, Dok. Jadi kayak bingung gitu atau takut saat anaknya didiagnosis autis atau udah parno duluan gitu, Dok. Nah, sebetulnya biasanya Dokter Angga di poli bagaimana menyarankan pertama kali kepada orang tua ini gitu, Dok? Ya. Jadi wajar ya kalau pertama kali orang tua mendapatkan vonis anaknya autisme. Wajar sedih ya. Pasti. Tapi jangan panik dan kita harus segera beraksi. Oke. Biasanya saya memberikan waktu kepada orang tua sekitar 1 minggu untuk bersedih, untuk merenung. Tapi setelah itu, ayo kita bertindak. Jangan lari ke alternatif ya, karena sudah banyak terapi-terapi berbasis bukti ilmiah ya, seperti terapi perilaku atau ABA ya, terapi okupasi, metode sensori integrasi, terapi wicara yang sudah terbukti bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan autisme. Oke, ya. Nah, ini poin pentingnya adalah bahwa tidak boleh putus komunikasi dengan dokter ya, Dok ya. Nah, setelah kita udah tahu nih, Dok, bagaimana terapinya tadi yang berbasis bukti gitu ya, Dok ya. Nah, sebetulnya kenapa, Dok, dukungan keluarga itu jadi penting sekali untuk anak autis kira-kira, Dok? Baik, ya. Seperti yang kita tahu, anak itu merupakan peniru yang baik. Begitu juga anak dengan autisme. Jadi anak autisme juga belajar ya dari melihat konsistensi, rutinitas, keteladanan emosi dari orang tua. Ketika orang tuanya tenang, ikhlas, fokus, maka anaknya juga merasa lebih nyaman, aman, dan bisa belajar lebih baik. Oleh karena itu, dukungan orang tua dalam memberikan contoh sangat penting. Tidak hanya orang tua kandung, tapi juga keluarga besar untuk berbagi peran juga agar orang tua tidak burn out. Oke, ya. Nah, ini penting sekali berarti ya, Dok ya. Bisa sangat menunjang keberhasilan terapi anak autis gitu maksudnya berarti ya, Dok? Iya, betul. Oke. Nah, berarti gimana nih, Dok, kalau ternyata ada dampaknya nggak kalau anak-anak autis ini tidak mendapat dukungan emosional dari keluarga atau lingkungan terdekat, anaknya malah dimarahi atau diejek atau segala macam gitu, Dok? Baik, ya. Anak yang tidak mendapatkan dukungan emosional justru perilakunya lebih buruk. Dan anak autis pun bisa terjadi depresi maupun ansietas pada anak autis. Sehingga dampak jangka panjangnya justru tumbuh kembangnya tidak optimal. Padahal kita tahu anak autis sebenarnya bisa berprestasi ya, dan bisa mencapai cita-cita kalau didukung dengan baik. Oke, berarti depresi, kecemasan itu bukan hanya pada orang normal yang seperti kita lihat nih, Dok, lagi ansietas, lagi depresi. Ternyata anak autis juga bisa ya, Dok? Iya, betul Mengalami sekali. itu. Karena Oke. itu dukungan orang tua ya, contoh yang baik sangat kita perlukan. Oke, nah Sobat RSCM, itu mengapa penting sekali kita kenal dukungan keluarga, tidak hanya keluarga kecil tapi keluarga besar dan juga lingkungan di sekitarnya. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas bagaimana sih peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Dokter Angga, kira-kira apa saja sih bentuk dukungan sederhana yang bisa dilakukan keluarga nih di rumah gitu? Mungkin sesuai perannya mungkin ya, Dok ya. Jadi ya, kita bisa mendukung tumbuh kembang anak autisme di rumah ya, dengan cara yang tidak mahal sebenarnya ya. Tidak harus yang canggih-canggih, tidak harus yang mahal, kita bisa dukung. Yang paling mudah caranya adalah dengan matikan TV saat makan. Penting. Seperti yang kita tahu ya, banyak sekali orang tua sekarang yang anaknya makan sambil nonton. Iya. Itu berpengaruh sekali ya terhadap
kemajuan terapi anak autisme. Mm-mm. Yang kedua ya, kurangi atau stop main HP ya. Anak sekarang sudah dikasih HP sendiri untuk nonton YouTube ataupun main game ya. Anak autisme juga sama seperti itu. Dengan kita stop ya nonton TV, main HP, kemajuan terapinya akan lebih baik. Oke. Nah, selain itu rutinitas ya juga sangat diperlukan. Seperti yang kita tahu, anak autis itu rigid ya, dia suka dengan rutinitas. Kalau Oke. kita sudah bisa membentuk rutinitas yang baik, yang positif pada anak autis, maka anak autis akan lebih jarang untuk tantrum ya. Ya. Sehingga ya saat kita ajari suatu hal, anaknya lebih cepat nangkap. Itu Ya. dia, betul. Dan yang terakhir ya, tentunya kita fasilitasi kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulasi sensori anak autisme. Kita tahu bahwa anak autisme sering sekali muncul masalah sensori ya, yang kalau kita stimulasi dengan bermain ya, dengan trampolin lompat-lompat ya, atau dengan melakukan kegiatan fisik lainnya, lari-lari, kejar-kejaran, itu bisa membuat anaknya lebih fokus. Itu adalah hal-hal mudah yang bisa dilakukan di rumah yang mendukung anak dengan autisme. Oke, otomatis itu pasti bisa terjadi kalau kerjasama antar keluarganya baik ya dok. Jadi orang tua, kakak, adik itu semuanya ikut terlibat gitu ya dok ya. Iya, betul sekali. Oke, nah tadi kita udah tahu caranya ya dok, bagaimana nih step-stepnya. Nah, sekarang gimana kira-kira cara orang tua berkomunikasi gitu dok, membangun komunikasi yang baik nih dengan anak autis, karena banyak yang tadi dokter sempat bilang ada burnout juga. Nah itu dia dok, gimana dok? Ya, baik ya. Jadi sering kita berpikir komunikasi adalah tentang bicara. Padahal komunikasi itu adalah tentang menyampaikan niat atau keinginan. Memang di fase-fase awal anak autisme banyak yang belum bisa berbicara. Tapi kita tetap bisa jalin komunikasi dengan cara duduk sejajar setinggi mata si anak. Sampaikan apa yang ingin kita utarakan dengan kata-kata yang singkat, pendek, jelas, disertai adanya gerakan. Seperti kita bilang minum sambil tangan kita menggerakkan memegang benda dan ingin meminumnya. Anak akan lebih paham seperti itu ya. Lalu kita juga bisa ikut berkomunikasi dengan anak dengan cara ikut bermain dengan anak pada kegiatan yang ia sukai. Misalkan anaknya suka main kereta-keretaan. Kita turun, duduk, mendampingi ya. Lalu di situ kita coba ajak interaksi ya. Sehingga ketika anak merasa kita tertarik dengan dunianya, maka anak akan lebih terbuka untuk menjalin komunikasi dengan orang tua. Oke, wow, ini tipsnya udah detail banget ya dok ya, luar biasa. Nah tadi juga dokter sempat menyinggung nih, ada rutinitas harian. Nah sebetulnya sepenting apa dok rutinitas harian ini untuk anak autis, dan kenapa begitu penting kita membuat rutinitas itu gitu? Ya, rutinitas harian sangat penting ya, karena anak dengan autis ya butuh sesuatu yang bersifat sudah terencana. Jadi anak autis kurang suka dengan kejutan atau perubahan. Bagi kita mungkin kejutan bisa seru, tapi bagi anak autis bisa membuat mereka tantrum. Oleh karena itu rutinitas harian sangat diperlukan agar anak dengan autisme lebih tenang, lebih nyaman, bisa melatih kemandirian, dan bisa melatih rutinitas dan kebiasaan yang baik.
Tentunya pada fase tertentu mulai kita selipkan hal-hal yang bersifat melatih fleksibilitas Oke. anak dengan autisme, Ya. ya. Seperti misalkan kita mulai menanyakan pilihan mau makan apa dengan pembatasan 2 pilihan, ya. Tentunya setelah anaknya sudah lebih terkendali secara emosi, Oke. anaknya sudah menjalin hubungan yang baik dengan orang tua ataupun terapis, ya, dan anaknya juga sudah di fase yang lebih siap untuk menerima perubahan. Oke. Disitulah ya kita mulai perlahan-lahan mengubah anak autis yang rigid menjadi sedikit lebih fleksibel. Oke, berarti memang step by step-nya itu penting sekali ya Dok untuk kita jalani, bahwa rutinitas harian ini untuk keberhasilan terapi anak autis ini juga gitu ya Dok ya. Oke, nah sekarang gimana sih Dok kira-kira ya Dok peran dari masing-masing anggota keluarga Dok ya? Jadi seperti ayah, ibu, atau saudara kandung, kakak, adik gitu ya Dok, dalam mendukung tumbuh kembang anak autis ini gitu. Ya, semuanya berperan sangat penting. Ya. Masing-masing punya peranan, ibu, ayah maupun saudara kandung. Iya. Memang yang kita tahu ya, ibu ya biasanya yang Yang paling. memiliki peranan paling penting. Karena ibu yang membersamai sehari-hari. Ibu yang mengasuh, ibu yang mengantar ke tempat terapi, Ya. dan ibu juga yang melatih ya dan juga mendampingi anak selama di rumah. Namun beban tersebut jangan hanya dibebankan kepada ibu, karena ibu juga bisa terjadi burnout. Ya. Ibu harus dikasih kesempatan untuk me time dengan ayah sebagai penggantinya. Oke. Nah, disinilah ayah bisa berperan. Ayah bisa membersamai, bermain dengan anak di rumah, terutama permainan yang bersifat fisik, kejar-kejaran, lompat-lompatan. Itu ayah karena tenaganya memang lebih besar. Dan ayah juga sangat kami sarankan untuk terlibat sesekali mengantar anak ke tempat terapi, agar ayah tahu apa yang terjadi di tempat terapi, apa yang bisa dilakukan di rumah, dan kemajuan dari perkembangannya anak tersebut. Oke. Sedangkan saudara kandung ya bisa menjadi teman bermain selamanya. Ya, karena saudara kandung pasti menerima saudaranya apa adanya dan juga bisa menjadi role model untuk kegiatan sehari-hari. Betul. Namun yang tak kalah penting adalah sebenarnya orang tua harus memiliki waktu privasi ya untuk masing-masing anak. Oke. Karena sering sekali terjadi sibling rivalry ya atau anaknya berantem merasa tidak disayang karena orang tua lebih fokus kepada anak yang autis. Yang berkebutuhan ya. Ya, jadi tetap perlu ada waktu untuk masing-masing anak ya secara spesial, jadi tidak merasa dibedakan. Betul betul Dok. Ya memang itu ya kadang cukup banyak saudara-saudara kandungnya yang merasa seperti itu gitu ya Dok ya. Karena nih yang ini kok lebih diperhatiin aku padahal belum paham mungkin ya Dok ya. Gitu, oke. Nah tadi dokter sempat menyinggung nih tentang burnout gitu ya. Nah kadang memang dekat sekali nih memang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus terutama autis ya Dok ya. Itu merasa lelah secara mental, emosional atau yang kita sebut dengan burnout tadi gitu Dok. Nah sebenarnya menurut Dokter Angga bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental keluarga ini agar tetap kuat mendampingi anak autis gitu Dok? Jadi kelelahan mental pada keluarga anak dengan autisme itu hal yang wajar ya. Dan tidak salah untuk merasa lelah. Oke. Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan agar tidak merasa lelah? Yang pertama, tentunya perlu adanya me time. Ya. Me time untuk ibu, me time untuk ayah, ya.
me time untuk saudara kandung ya, Mm-mm. agar bisa lebih kuat menghadapi permasalahan ini. Yang kedua, berkumpul dengan komunitas yang memiliki permasalahan serupa. Oke. Ikutlah grup-grup di tempat terapi Iya. ya, atau komunitas orang tua dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Itu bisa menjadikan kita berbagi beban Mm-mm. sehingga lebih tenang Iya. ya. Yang ketiga ya, tentunya ya kita juga harus menyadari bahwa kita bisa lelah, Iya. kita bisa tidak kuat menghadapi cobaan ini. Mm-mm. Jadi carilah bantuan psikolog jika dibutuhkan. Karena penanganan anak dengan autisme ini bukan seperti lari sprint, lari yang singkat, Ya. tapi seperti lari maraton. Ini butuh waktu yang panjang. Oleh karena itu, kesehatan mental orang tua dan keluarga ya sangat diperlukan. Oke, ya Sobat RSCM, artinya dalam menghadapi anak yang autis itu sangat wajar, sangat tidak apa-apa untuk merasakan lelah dalam suatu waktu tertentu gitu. Kita tidak apa-apa merasa tidak kuat, tapi bukan berarti kita harus berhenti begitu ya dok ya. Artinya kita harus mendapatkan dukungan dari keluarga, boleh juga ke psikolog untuk bercerita gitu ya dok ya. Agar anak autis ini dalam keluarga juga tidak menjadikan seperti sebuah beban gitu ya dok ya. Dan keluarga ini tetap bisa menjadi keluarga yang bahagia gitu ya dok ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas mana ini fakta atau mitos gitu ya dok ya. Nah setelah tadi kita udah panjang lebar membahas beberapa topik gitu ya dok ya. Nah yang pertama nih dok, sebenarnya anak autis tidak bisa berinteraksi dan tidak bisa mengendalikan perasaannya. Itu fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah mitos. Oh mitos ya. Karena anak dengan autis ya, dia itu bisa berinteraksi dengan caranya sendiri yang unik ya. Kadang mungkin kita panggil tapi tidak nengok ya, kok kayaknya nggak tertarik ya dengan apa yang kita tawarkan ya. Tapi di sisi yang lain, saat dia menjalani hobi atau kesukaannya, seperti misalkan saya punya pasien yang hafal sekali nama-nama kereta dan rutenya ya se-Indonesia. Satu Indonesia dok. Ya, jadi itu keunikannya dia ya. Ditanya yang lain tidak mau, tapi begitu ditanya kereta bisa menjawab dan hafal. Ya. Jadi sebenarnya bisa berinteraksi, tapi dengan cara yang unik tadi. Oke. Ya. Nah, dan yang kedua, tidak bisa mengendalikan perasaan ya. Ternyata sama seperti tadi, anak autisme itu bisa punya perasaan walaupun cara ekspresinya unik ya. Bahkan seringnya anak autisme itu dia merasa kewalahan atau sensory overwhelm ya. Jadi dia bisa merasakan ada suara musik yang menurut kita merdu, tapi bagi mereka mungkin sangat mengganggu atau tidak nyaman. Jadi mitos bahwa anak autis ya tidak memiliki kemampuan interaksi maupun perasaan. Iya, oke dok. Jadi mitos ya dok ya. Nah kita yang kedua nih dok. Nah sebenarnya tuh banyak dok gosip-gosip. Oh karena makan ini bisa bikin anak itu jadi autis. Nah sebetulnya makanan tidak sehat bisa menyebabkan anak menjadi autis. Nah itu fakta apa mitos? Ya, ini juga sama, ini mitos. Oke, mitos. Ya, jadi banyak orang yang bilang bahwa autisme disebabkan oleh makanan. Iya. Disebabkan oleh vaksin. Iya ya, banyak ya yang bilang ya. Atau disebabkan oleh pola asuh orang tua. Ya. Autisme disebabkan oleh faktor genetik dan epigenetik atau lingkungan. Jadi artinya ya seorang anak yang memiliki gen
ya, faktor genetik, ya. Lalu dengan adanya exposure terhadap lingkungan-lingkungan tertentu, akhirnya bersinergi, berkolaborasi, memunculkanlah autisme. Jadi, ketika ada yang mengatakan bahwa makanan menyebabkan autisme, itu tidak tepat. Oleh karena itu, bagi para orang tua yang menjalani diet-diet tertentu, menghindari makanan tertentu, tapi ternyata tidak ada efeknya pada penanganan autisme anaknya, sebaiknya diet tersebut di-stop saja, ya, karena dapat menyebabkan anaknya menjadi kurang gizi. Oke, jelas sekali nih Dok ya. Berarti itu adalah mitos kalau makanan yang nggak sehat itu menyebabkan anak autis gitu ya Dok ya. Nah yang terakhir nih Dok, tadi juga dokter sempat mention nih sedikit gitu ya. Anak autis tidak bisa sekolah atau tidak bisa berprestasi. Itu fakta atau mitos Dok? Ya, itu adalah mitos juga. Mitos juga, oke. Ya, jadi saya memiliki beberapa pasien yang sudah dewasa Ya. dengan autisme, ya, yang sudah bekerja ya sebagai dokter umum. Dokter ya Dok ya. Ada jadi dokter umum, Oke. ya. Ada juga programmer, Oh ya. iya. Ada juga sarjana teknik. Wow. Dan bahkan kalau kita lihat pada tokoh-tokoh dunia, Iya. ya, ada tokoh dunia yang berada pada spektrum autisme Oke. seperti Elon Musk Oke. atau Albert Einstein. Oh iya. Nah, itu semua orang juga sudah kenal Kenal ya. itu semua Dok. Ya, dan ternyata ada loh ya anak dengan gangguan spektrum autisme yang berprestasi. Oke, nah jadi Sobat RSCM, kita lihat nih banyak sekali baik tokoh di dunia ataupun tadi yang dokter sebutkan nih pasien sendiri nih pengalaman, ada yang jadi dokter, ada yang jadi programmer. Artinya kalau kita membentuk anak autis ini sejak awal dengan terapi yang tepat, bisa berprestasi, bisa juga bersekolah dengan lancar, bisa bekerja dengan baik ya Dok ya. Oke. Nah sekarang kira-kira untuk pesan-pesan orang tua dan juga lingkungannya nih ya Dok ya. Kira-kira apa Dok pesan dari Dokter Angga untuk orang tua yang baru tahu anaknya itu terdiagnosis autis? Mungkin tadi masih dalam fase sedih mungkin ya Dok ya, kaget gitu mungkin Dok. Kira-kira apa Dok? Ya. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, memang perasaan orang tua pasti hancur ya. Saat mendengar anaknya mengidap autisme. Dan itu hal yang wajar. Namun jangan biarkan kesedihan ini berlarut-larut. Karena dengan adanya perkembangan dari terapi, ya, dengan adanya berbagai tenaga ahli, kita bisa menjadikan anak-anak yang autisme menjadi tumbuh kembangnya optimal. Tentunya kembali lagi anak autisme memiliki potensi masing-masing ya. Ada yang IQ-nya baik, bisa berprestasi. Tapi ada juga yang mungkin IQ-nya kurang. Nah itu setidaknya kita bisa optimalkan. Oke. Nah mungkin yang terakhir nih Dok. Apa kira-kira harapan Dokter Angga terhadap kesadaran masyarakat mengenai autis di Indonesia gitu Dok? Mungkin masih stigmanya jelek gitu ya Dok ya, atau mungkin belum terlalu mengenal autis. Nah kira-kira bagaimana Dok? Jadi memang autisme masih menjadi stigma di masyarakat. Betul Dok. Padahal autisme ini bukan penyakit menular loh. Ya. Jadi tidak mungkin hanya dengan melihat ya bergaul dengan autisme bisa jadi ketularan. Nah itu yang perlu kita hadapi. Oke. Bagaimana caranya? Dengan masyarakat mulai menciptakan lingkungan yang inklusif. Artinya kalau kita punya tetangga anaknya autisme, gak apa-apa dianggap seperti tetangga biasa saja. Tetap libatkan di kegiatan bermasyarakat. Begitu juga kalau anak kita di sekolah memiliki teman sesama siswa yang
autisme. Hmm. Jangan suruh jauhi ya, tetap bermain ya, dan kita ajarkan bahwa anak-anak itu masing-masing anak berbeda. Iya. Dan kita ajarkan ke anak kita untuk menerima perbedaan tersebut. Ya, Ya. karena sesuatu yang berbeda ya, kalau kita bisa hargai perbedaannya, maka bisa menjadi hidup kita lebih sempurna. Indah banget kayaknya ya dok kalau bisa berdampingan dan saling bekerja sama gitu dalam suatu lingkungan gitu ya dok ya. Nah mungkin sebagai penutup nih dok, kira-kira mungkin tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit ya dok. Gimana kira-kira masyarakat ini bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah gitu dok bagi anak autis dan keluarga. Mungkin kita ketemu anak autis pas lagi liburan atau di mall mungkin dok gitu ya, atau mungkin lagi jalan gitu ketemu tapi lagi ada tantrum atau segala macam. Nah bagaimana kira-kira kita membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah? Ya, baik ya. Betul sekali ya. Kita bisa ketemu anak autis di mall, Betul. di pasar ya, di KRL ya, di Transjakarta ya, di masjid dan di sekolah. Ya. Intinya ada di mana-mana. Betul. Dan kita bisa saja bertemu anak tersebut pada kondisi yang tidak ideal. Contohnya sedang tantrum. Betul. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan agar menciptakan lingkungan yang aman bagi semua anak? Yang pertama, kalau bisa bantu, kita bantu. Artinya ketika kita lihat ada orang tua dari anak autisme, anaknya lagi tantrum, ibunya sedang kerepotan, kita tanyakan ada yang bisa dibantu atau tidak untuk mengatasi kerepotannya. Kalaupun kita tidak bisa bantu, setidaknya kita jangan cemooh, kita jangan hina atau berikan pandangan yang negatif. Karena itu terasa oleh orang tuanya. Ya. Itu akan membuat orang tua anak autisme tersebut lebih panik, lebih tidak nyaman. Betul. Kalau kita tidak bisa bantu, setidaknya kita hindar aja. Kita menghindari, tidak menatap, dan tidak juga menyalahkan. Dengan seperti itu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih ramah ya terhadap semua anak, termasuk anak dengan autisme. Oke, luar biasa sekali Dokter Angga. Terima kasih banyak Dokter Angga atas penjelasannya yang sangat menginspirasi, bermanfaat, dan sangat mudah kita pahami sekali dokter. Nah, semoga episode hari ini bisa membantu masyarakat memahami bahwa dukungan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam tumbuh kembang anak autis. Nah, untuk Sobat Sehat RSCM, jangan lupa bahwa setiap anak memiliki potensi yang sangat berharga. Dan mereka membutuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang serta dukungan yang luar biasa dari keluarga dan lingkungannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.